Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Minbom yang menelpon Gangyong dengan keadaan yang terlihat sangat ketakutan. Dalam telepon tersebut, Gangyong meminta agar jangan mematikan teleponnya dan meletakkannya di atas meja dengan keadaan terbalik. 형? 홍이사, 그 전화 끊지 말고 뒤집어서 테이블 위에 올려놔. 형 들을 수 있게. 무슨 말인지 알지? Tak lama kemudian pintu pun terbuka dan terlihat Myonggil yang menemui Minbom. Namun tindakan Minbom dan Gangyong ternyata disadari oleh Myonggil yang seketika mengambil telepon tersebut dan menghajar Minbom. 왜 그래? 엄살 피우지 말고 가만히 있어. 죽고 싶어? Di sana Myonggil pun menyampaikan keinginannya kepada Gangyong, di mana Myonggil meminta Gangyong untuk melacak sebuah sepeda motor yang telah menggorok leher anak buahnya. Dikarenakan nomor plat yang digunakan adalah plat palsu, maka Myonggil meminta agar melacak motor tersebut menggunakan kamera CCTV. Di sana Myonggil juga memberinya waktu 5 jam untuk melacaknya. Dan apabila Gangyong tidak berhasil menemukannya, maka Myonggil akan menyebarkan video Minbom yang ditelanjangi. 원하는 게 뭐야? 오토바이 탄 놈이 아파트 지하 주차장에서 칼로 사람 목을 긋고 강동 A6 오토바이 탄 놈 어디로 갔는지 찾아와. 지금 10시다. 5시간 줄게. 못 찾으면 네 동생 스트립쇼는 인터넷에 뜬다. 중간 내일 아침 아일그룹 주가 반토막 나는 거 보기 싫으면 Scene pun berpindah kepada Pak Choi dan Hyunju. Di sana terlihat Hyunju yang masih cemberut akibat peristiwa di lokasi penyekapan. Dan Pak Choi pun mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa ketika semua uang Pak Choi yang diambil oleh Myonggil telah direbut kembali, maka mereka akan berlibur keliling dunia. Dan Pak Choi berjanji akan membelikan apapun yang Hyunju minta. Akibatnya Hyunju pun bisa tersenyum kembali. 명길이가 나한테 훔쳐간 돈이 우리 그거 돌려받으면 다 같이 세계 여행 갈까? 우리 로마에 놀러 가자. 내가 20살 때 로마의 휴일이라는 영화를 봤었는데 너희들 그 셋이 다 같이 그냥. 근데 너희들이 원하는 거 다 사줄게. Berpindah pada Myonggil dan anak buahnya yang terlihat sedang bersiap-siap untuk menyerbu kelompok Pak Choi. Di sana Myonggil tinggal menunggu informasi dari Gangyong untuk mengetahui lokasi kelompok Pak Choi berada. Berpindah pada Gangyong yang masih terus melacak keberadaan Pak Choi. Walaupun sudah mengantuk, dirinya tetap melanjutkan pencariannya demi adiknya si Minbom dan perusahaan keluarganya akibat ancaman dari si Myonggil. Kembali pada kelompok Pak Choi yang sedang santuy sembari membahas rencana mereka selanjutnya, di mana mereka berencana memindahkan cakram yang berisi video-video informasi tentang para petinggi yang diancam oleh Myonggil, di mana Pak Choi berniat mengambil dan menghancurkan cakram tersebut agar Myonggil tidak lagi mengancam orang-orang yang tidak bersalah. Usai minum-minum, terlihat Yang Jun dan Doyoung sedang mengobrol dan mengenang masa-masa mereka dulu. Di sana Doyoung pun menyampaikan kabar kepada Yang Jun, di mana istrinya kini sedang hamil dan Yang Jun akan menjadi seorang paman. Mendengar kabar itu, Yang Jun pun ikut senang dan memberikan Doyoung uang untuk pulang terlebih dahulu untuk menemani istri dan calon anaknya. 말을 해. 형, 나 아빠 된다. 다다음 달에 나오는데 딸이래. 여모랑 만난 지 벌써 3년 넘었어. 야, 넌 식구가 딸렸으면 형한테 말을 해야지, 이 자식아. 그러지 말라 그랬을 거 아니야. 너 빨리 들어가. 뒷정리 내가 할 테니까. 싫어, 나 형. 야, 너 주는 거 아니야. 재수 씨 고기 사 먹여. 뭐 많이.
Kemudian kembali pada Pak Choi yang sedang mengobrol bersama Gunwo mengenai Myung-gil, dan film pun flashback di mana terlihat Pak Choi yang mendatangi pemakaman seorang pria, yang di sana Pak Choi pun meminta Yang Jun dan Do-young untuk menyelidiki kematian pria tersebut yang dikabarkan meninggal akibat bunuh diri. 명기는 내가 가르쳤어. 내 책임이야. 싸울 용기도. 아니 그나저나 왜 자살을 한 거야? 딸 살리겠다고 밤새도록 일하면서 3시간밖에 안 자고 이제 애가 낳았는데 왜 자살을 해? 이유가 없어. 제가 알아보겠습니다. 이해가 안 되네. Setelah berkeliling mencari petunjuk, mereka pun bertemu dengan seorang ibu-ibu yang ternyata juga mengenali pria tersebut, di mana dirinya mengatakan bahwa ada beberapa rentenir selalu datang dan memukuli pria tersebut. 저기요. 혹시 차상우 씨 장례식장 가시는 거 아니에요? 그런 분이 현주 다 나왔는데 왜 자살을 했어? 사채꾼 새끼들 때문이죠. 사람 멱살을 잡고 때리고. 어우 정말. Kembali pada Pak Choi yang melanjutkan ceritanya, di mana ada orang lain yang juga berhutang kepadanya kini malah bunuh diri. Padahal Pak Choi memberikan pinjaman tanpa bunga dan melunasinya kapan saja dan semampu mereka. Jadi sangat tidak wajar sekali mereka bunuh diri akibat hutang-hutangnya. Kemudian Yang Jun pun mengetahui sebuah informasi kematian orang-orang yang meminjam uang kepada Pak Choi, di mana orang-orang tersebut didatangi oleh Myung-gil dan menagih hutang jutaan won dengan alasan sebagai biaya perpanjangan, dan tak lupa mengatakan bahwa itu semua adalah perintah Pak Choi. Sedangkan Pak Choi sendiri telah berhenti menjadi seorang rentenir dan selalu membantu orang-orang dengan memberikan pinjaman tanpa bunga. Namun dengan kelicikan si Myung-gil, dirinya menagih satu persatu orang-orang yang berhutang dan mengatasnamakan perintah dari Pak Choi. 나중에 양중이가 알아냈어. 명길이가 찾아갔대. 시켰다고 하면서 그 사람들한테 대출 연장 수수료를 매달 몇백씩 뜯어갔대. Kemudian Gunwo pun mengatakan bahwa ibunya juga mengalami nasib yang sama dan ditipu oleh si Myung-gil. Di sana Pak Choi pun meminta maaf karena dirinya lah yang mengajarkan Myung-gil seperti itu. Namun Gunwo mengatakan itu bukanlah kesalahan Pak Choi, melainkan itu memanglah watak dan kelicikan yang tertanam dalam diri Myung-gil. 거에 당했습니다. 미안하다. 나 때문에 많은 사람들이 다쳤어. 전혀 저한테 미안해하지 않으셔도 됩니다, 사장님. 책임감이 강하셔서 죄책감도 더 많이. 비겁한 사람들은 죄책감이 없습니다. 자기보다 약한 사람들만 괴롭히고. 저희가 힘을 합쳐서 반드시 김명기를 잡을 테니까 너무 괴로워하지 마세요. Pak Choi pun berjanji setelah semua selesai dirinya akan membangunkan sebuah tempat tinju untuk Gunwo berlatih hingga menjadi sang juara. Dan Pak Choi juga akan membangun sebuah kafe untuk ibunya dengan biaya sewa yang gratis hingga Pak Choi mati. Mendengar semua itu, Gunwo pun tidak bisa berkata-kata selain berterima kasih. 이 일 끝나면은 내가 너 책 운동에 전념할 수 있도록 네 전용 복싱장 하나 차려. 그리고 거기 1층에 어머님 카페 아주 넓게 차려주래. 죽을 때까지 임대료 무료. 감사합니다, 사장님. 아니, 내가 너한테 감사하다. 너한테 젊음을 배운다. 어때? Berpindah pada pusat pengendalian CCTV. Di sana terlihat Kang Yong yang masih terus melacak keberadaan kelompok Pak Choi sembari melihat waktu yang tinggal beberapa jam lagi sebelum terbit fajar. Dan pada akhirnya kelompok Pak Choi pun berhasil ditemukan dan Kang Yong pun langsung memberikan informasi tersebut kepada Myung-gil. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tanpa membuang waktu, Myung-gil pun langsung bergerak bersama anak buahnya menuju lokasi tersebut. 저 위로 1분 후. 아, 예. 네, 고마워요. 원으로 88. 됐냐? 가자.
Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi yang di mana lokasi tersebut adalah lokasi penyekapan. Di sana mereka pun mencari sesuatu yang bisa mengerahkan mereka ke alamat salah satu kelompok dari Pak Choi. Di sana salah satu anak buah Myong-gil menemukan sebuah fotokopian KTP milik Doyoung yang dengan berbekal alamat tersebut mereka pun langsung bergerak menuju ke rumah Doyoung. 최 사장이 목발을 냈나 보다. 네. Singkat cerita, tibalah kelompok Myong-gil di rumah Doyoung. Di sana mereka pun berpura-pura sebagai salah satu tetangga Doyoung yang ingin mengecek kamar mandi mereka dengan alasan karena air terus merambat ke kamar tetangganya. Namun di saat istri Doyoung ingin membuka pintunya, tiba-tiba datang Doyoung yang kemudian memeriksa orang-orang di luar. Menyadari ada yang tidak beres, Doyoung pun langsung menyuruh istrinya untuk menunggu di dalam kamar sembari menelpon polisi. Dan Doyoung berpesan untuk jangan membuka pintu apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya, 누구세요? 왔는데요. 저희 집 천장에서 물이 새서요. 한 들어가서 욕실 좀 봐도 될까요? 애들이 잠을 못 자고 있습니다. 지금이요? 예, 잠깐이면 됩니다. 누구야? 아래층에서 물이 떨어진대. 잠깐만. 자기야, 경찰에 전화해서 강도 들었다고. 그리고 무슨 일 있어도 절대로 문 열면 안 된다. di saat Doyoung sudah tak berdaya, datang Myong-gil yang kemudian menanyakan di mana keberadaan si Yang Jun. Dan apabila Doyoung tidak memberitahu mereka, maka istrinya akan dibunuh. Mendengar itu dengan sangat terpaksa, Doyoung pun mengatakan di mana keberadaan Yang Jun. Dan setelah itu, Doyoung pun dibunuh. 황영중이 어디 있는지 알려주면 이 여자는 살려줄게. 난 내가 한 약속은 믿어도 돼. Berpindah di rumah Pak Choi, di sana terlihat mereka yang sedang sarapan bersama namun tanpa Woo Jin karena dia masih teler akibat kebanyakan minum semalam. Dan terlihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka semua. Namun tanpa mereka sadari, kelompok Myong-gil kini sedang bergerak menghadapi mereka semua satu persatu. 잘 잤어? 네. 야, 우리가 이럴 때가 다 있어. 못 일어나. 어제 좀 먹었지? 네. 자, 먹읍시다. 잘 먹겠습니다. Singkat cerita, usai sarapan, Gunwo pun membantu mengemasi barang-barang ibunya yang sebentar lagi akan pindah ke panti asuhan milik Pak Choi untuk sementara waktu. Dan singkat cerita, Gunwo yang ditemani Hyunjo pun mengantar ibunya ke panti asuhan. 다치면 안 된다. 마브라트입니다. Berpindah pada Yang Jun yang baru saja tiba di restoran sushi miliknya. Namun saat ingin membuka ke atasan di pintu, terlihat jika ada yang mencoba membuka pintu tersebut karena terdapat peringatan kata sandi dinonaktifkan.
Dan ya, tanpa memperdulikannya, Yang Jun pun masuk dan bersiap-siap untuk membuka restorannya. Namun saat keluar, ternyata si bebenguk Myung-gil telah menunggunya di luar. Di sana Yang Jun pun menanyakan dari mana dia bisa tahu tempat ini. Dan setelah mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh Do-young, seketika Yang Jun pun tahu bahwa Do-young kini telah dibunuh. Dengan perasaan sangat emosi, pertarungan antara mereka pun terjadi. Yang Jun pun tewas di tangan Myung-gil. 어떻게 찾았냐? 이두영이가 알려줬어? 두영이 여자한테 손댔냐? Setelah menghabisi dua anak buah kepercayaan Pak Choi, kelompok Myung-gil pun menuju ke target terakhir mereka, yaitu Pak Choi. Di mana setibanya mereka di rumah Pak Choi, Woo Jin yang sedang berada di rumah bersama Pak Choi menyadari kedatangan mereka. Yang pada akhirnya Woo Jin sendiri harus berusaha payah melawan anak buah Myung-gil sendirian sembari melindungi Pak Choi. Namun yang terjadi, 김명규 새끼들 쳐들어왔습니다. 야 우진아! 야 우진아 빨리 해! 괜찮아. Setelah membunuh dan mengambil semua uang beserta emas milik Pak Choi, Myung-gil pun memerintah anak buahnya untuk membakar rumah Pak Choi untuk menghilangkan jejak mereka. Dan sekembalinya Hyunju dan Gunwo ke rumah, betapa terpukulnya Hyunju ketika melihat kakeknya yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Di sana Gunwo membawa Woo Jin keluar. Ternyata luka yang didapat Woo Jin tidak sampai membuatnya meninggal. Setelah itu Gunwo pun memeriksa keadaan Pak Choi yang kini sudah meninggal dunia. Dengan berat hati Gunwo mengajak Hyunjo untuk segera pergi dari sana dan bergegas mengantar Woo Jin menuju ke rumah sakit. 엄마 도와줘. 엄마 도와줘. 나가야 돼. 안 돼.
일어나, 너 죽어! Di saat Woo-jin sedang menjalani operasi, masalah kembali datang, di mana akibat luka tusukan yang didapatnya, Woo-jin kini kehilangan banyak darah dan secepatnya membutuhkan donor darah. Namun stok darah habis dikarenakan sekarang masih dalam masa pandemi. 석션, 거제 더 준비해주세요. 알겠습니다. 코로나 때문에 헤르팩이 안 들어와서 외부에서 구해야 한답니다. 그래요. Setelah itu, suster pun memberitahu Gunwo bahwa Woo-jin kekurangan darah dan secepatnya harus mendapatkan donor darah. Untungnya Woo-jin dan Gunwo memiliki golongan darah yang sama dan tanpa berpikir panjang, Gunwo pun langsung mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan Woo-jin yang sudah dia anggap sebagai kakak baginya. 혈액형이 어떻게 되죠? 저 A형입니다. 우리가 걱정하지 말았지. 블리딩 심합니다. 마티카 선생님, 빨리 준비해주세요. 다 드셨어요. 이거면 홍우진 환자 살릴 수 있는 건가요? 필요할 것 같아요. 하나만 더 채우게 해주세요. 320ml 뽑으셨어요. 더 하시죠. 네, 저 복싱 선수거든요. 저 이 정도로 안 죽어요. 저 우리 형 살려야 되는데 저 이 정도로 안 죽어요, 진짜. 살려야 돼요. 석션, 블리딩 컨트롤 안 됩니다. 주세요. 외숙 수가니까 여러 개 준비해주세요.